Haleluya, puji Tuhan. Dimanapun kita berada pada saat ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia, kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari demi hari yang masih Engkau berikan buat kami. Terima kasih buat berkat yang masih Engkau nyatakan buat kami. Dan ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku ada dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku ada dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di
besar, Kau besar, Kau besar. Amin Tuhan. Kau hadir di sini. Kami percaya itu Tuhan. Ku rasakan Haleluya. kuasa yang Haleluya. tak terbatas. Haleluya. Ku yakin Haleluya. Kau nyata di sini. Amin, amin, amin. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang Tak terbatas, Kau nyata di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Kau hadir di sini. Ku rasakan Kuasa yang tak terbatas. yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, bila Engkau hadir Tuhan, ada kemenangan, ada kelepasan, dan ada kesembuhan bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mentinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan, Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran
ku kagum akan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Oh, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, yang duduk di atas tahta. Ajaib dan heran, ku kagum akan. Sekali lagi katakan, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Oh, aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat lindunganku
Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia. Amin Tuhan. Tanduk selamatku, aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Tempat lindunganku yang tinggi. Haleluya. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau Tuhan satu-satunya tempat perlindungan kami Tuhan. Dikala dunia Tuhan semakin hari semakin jahat Tuhan. Banyak ketakutan Tuhan. Banyak kegelisahan Tuhan yang datang Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan ada Engkau Tuhan, tempat perlindungan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, Engkau perisai kami Tuhan. Kau tanduk selamat kami Tuhan. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Dan kami mau dengar Tuhan, firman-Mu Tuhan. Yang menjadi kekuatan buat hidup kami Tuhan. Yang menjadi pegangan buat kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi kami Tuhan. Berbicaralah bagi kami setiap kami Tuhan. Tak ada satupun Tuhan yang terlewatkan Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh itu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih dan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman pemuda yang ada, meskipun saat ini hanya bisa bertatap muka melalui online video streaming. Dan tentunya kita bersama rindu untuk bisa kembali untuk beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan memberikan pelayanan-pelayanan kita kepada Tuhan dengan apa yang kita bisa. Cuma memang dalam kondisi saat ini, kondisi yang sangat terbatas dengan adanya pandemi yang sedang berlaku ini, tetapi tidak mengurangi sukacita kita. Bagaimanapun meskipun kita tetap di rumah ataupun tidak ada dalam satu gedung gereja, saya harap bersama-sama kita memiliki kerinduan ataupun dalam ibadah kita di rumah pun benar-benar mengikuti. Bahkan yang jadi kerinduan adalah meskipun kita sedang menonton tayangan secara online, tetapi kita benar-benar mengalami kuasa jamahan Tuhan. Nah, tetapi itu tidak lepas dari bagaimana cara kita, tidak lepas dari bagaimana sikap dan persiapan hati kita dalam mengikuti ibadah. Meskipun melalui media, meskipun dengan cara apapun yang ada. Karena memang mungkin secara manusia
Ada beberapa orang yang bilang, saya nggak serk kalau misalnya nggak ibadah bersama-sama di gereja. Itu kebanyakan seperti itu. Tetapi kembali lagi, disinilah menjadi tolak ukur bagaimana kita benar-benar mempersiapkan diri kita dalam sebuah ibadah. Meskipun hanya di rumah. Nah, tetapi kita tidak akan membahas lebih daripada itu karena memang kembali lagi kita mungkin saat-saat ini sangat dibatasi dengan keadaan. Seingat saya pada awal-awal pertama saya belajar tentang firman Tuhan, Tuhan dengan jelas bisa mengubahkan keadaan-keadaan yang sulit. Tuhan dengan sangat jelas mengubahkan keadaan-keadaan yang mungkin membuat kita tidak enak menjadi sebuah keadaan yang mungkin membuat kita bisa memuliakan Tuhan dalam keadaan-keadaan seperti itu. So, jangan pernah menyalahkan keadaan, jangan membuat diri kita dikontrol dengan keadaan yang ada. Tetapi bagaimana caranya kita bisa menembus batas, melewati batas-batasan yang mungkin batasan itu sendiri sebenarnya pikiran kita, hati kita yang membuat sebuah batasan itu. Nah, kita baca bersama-sama di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat ke-19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ayat ke-20. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Ayat 21. Umatku yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Jika kita baca sebelumnya di pasal 43, di perikop bagian awal dijelaskan bagaimana kita baca bahwa Allah adalah satu-satunya penebus. Ya, kembali kepada ayat yang kita baca bersama-sama. Bagaimana kita memposisikan diri bahwa hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Nah, dalam surat Filipi katakan bahwa kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan sorga. Yang berarti, bukan berarti kita tidak mempedulikan KTP Indonesia, bukan berarti seperti itu. Tetapi sejatinya ada satu kelak suatu nanti, kita akan kembali masuk ke dalam kerajaan sorga yang dijanjikan oleh Tuhan. Hanya saja bagaimana kita memposisikan diri kita untuk tetap di dalam ataupun status sebagai anak-anak kerajaan sorga. Dan hal inilah yang tentunya saat-saat ini menjadi tantangan bagi kehidupan kita. Mungkin karena mungkin ada pembatasan dalam ibadah sehingga mungkin di dalam kehidupan kita mulai lagi kita mungkin di rumah jarang berdoa dan jarang baca Alkitab. Sehingga membuat iman kita menjadi lemah. Jangan sampai hal ini terjadi. Karena kita tidak akan, bisa jadi kita akan kehilangan hak tadi. Hak sebagai kewarganegaraan surga. Karena di atas segala satunya, dari pembacaan firman Tuhan, dari cara kita berkomunikasi, cara kita bersekutu dengan Tuhan, itu akan membuktikan cara hidup kita adalah sebagai keluarga kenegaraan sorga. Seringkali kita menyanyikan sebuah lagu, ku rindu setiap waktu. Engkaulah Tuhan, engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ketika kita menyanyikan lagu itu, bagaimana memposisikan hati kita bahwa benar-benar Tuhan adalah Allah yang satu-satunya berdaulat dalam kehidupan kita. Nah, yaitu dengan bagaimana cara kita menyikapi keadaan yang ada. Sekali lagi kita baca dalam Yesaya pasal 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Nah, Tuhan sedang bekerja dengan caranya. Meskipun saat-saat ini kita tidak melihat dia bekerja. Ketika kita mungkin tidak melihat Tuhan bekerja, bukan berarti Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu sakit penyakit apa yang telah Tuhan lakukan dari kehidupan kita. Kita tidak tahu masalah-masalah apa yang sebenarnya yang seharusnya kita hadapi, tetapi ternyata Tuhan di depan kita dan memberikan kemenangan bagi kita. Ketika kita tidak melihat tangan Tuhan bekerja, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Dan inilah yang harus kita
tanamkan dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali pikiran-pikiran kita, cara berpikir kita, mungkin bahkan hati kita membuat kita menyatakan ketika kita melihat keadaan di sekitar, ketika kita mungkin berpikir tentang sesuatu, ya memang di hari-hari ini siapa yang tidak khawatir? Di hari-hari ini siapa yang tidak takut? Semua orang mengalami takut. Semua orang mengalami kekhawatiran. Tetapi bagaimana kita mengatasi kekhawatiran? Pemazmur katakan, ketika aku takut, aku percaya. Ketika aku takut, aku bersandar, aku percaya dan berharap kepadamu, kepada Tuhan. Dan itulah bagaimana cara kita mengatasi kekhawatiran. Bagaimana cara kita untuk menghadapi kekhawatiran tersebut. Dan kita menaruh harapan kita menaruh percaya kita bahwa saat ini Allah sedang bekerja bagi kita. Di saat ini Allah sedang bekerja untuk kita. Nah, kembali lagi. Kita diperhadapkan dengan sesuatu pembatasan-pembatasan dan keadaan. Tetapi Tuhan katakan, aku sedang mengerjakan sesuatu yang baru. Mungkin kita belum ketahui, tapi Tuhan sudah melakukannya. Bangsa Israel tidak akan pernah tahu kalau mereka akan menyeberang Laut Merah, Laut Teberau. Bangsa Israel juga tidak pernah tahu kalau bagaimana dia menghadapi tembok Yeriko yang tebal. Bangsa Israel juga tidak tahu bahwa di depan nanti mereka menyeberang lagi Sungai Yordan. Mungkin ketika bangsa Israel berkeliling tembok Yeriko 1 kali, tidak terjadi apa-apa. 2 kali, tidak terjadi apa-apa. 3 kali, tidak terjadi apa-apa. Bahkan sampai di hari yang ke-7, baru ketika mereka berkeliling yang ke-7 kalinya, disitulah Tuhan bekerja. Demikian juga dengan Naaman. Ketika Naaman membenamkan dirinya ke Sungai Yordan 1 kali, 2 kali, 3 kali, belum lihat. Tapi yang ke-7 kali, dia baru melihat. Bagaimana dengan murid-murid? Ketika murid-murid menantikan janji Bapa, ketika murid-murid menantikan janji Tuhan untuk dia diam di Yerusalem, berkumpul bersatu hati, berdoa untuk menerima Roh Kudus itu, Tuhan tidak tinggalkan pesan, kamu di situ 10 hari. Tidak. Tapi mereka dengan tekun, mereka dengan kepercayaan, mereka dengan iman menantikan janji Bapa, dan tidak ada yang tahu bahwa itu hari ke-10. Ya, kita tahu karena firman Tuhan katakan itu hari ke-10. Tetapi murid-murid apakah tahu bahwa akan pada hari 10 mereka akan menerima janji Tuhan? Tidak. Demikian juga dengan iman kita. Meskipun kita belum melihat pekerjaan Tuhan, meskipun kita belum melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, sesungguhnya Allah telah bekerja. Mungkin kita tahu Waymaker, dia yang membukakan jalan bagi setiap kita. Nah, kembali lagi. Tuhan bekerja dalam kehidupan kita meskipun kita belum melihatnya. Nah, ada begitu banyak hal-hal yang mustahil jika kita baca berikutnya. Di ayat 19, ya aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Dan umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Di sini ada sesuatu hal yang harus dikerjakan bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka harus meninggalkan perbuatan-perbuatan lama. Mereka harus meninggalkan zona nyaman mereka, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, dan mereka masuk ke dalam sesuatu tatanan adat istiadat yang baru, yang ketika nanti kemudian Musa diberikan Taurat oleh Tuhan. Dan disitulah bangsa Israel belajar sesuatu budaya yang baru, belajar tentang Allah, belajar tentang Tuhan. Dan demikian juga mungkin Tuhan saat ini menghadapkan kita dengan satu hal yang membuat kita harus melakukan dan belajar sesuatu yang baru.
kenali Tuhan lebih dalam, belajar tentang Tuhan lebih dalam. Karena apa? Ayat 21 dari Yesaya 43, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini, tujuannya hanya satu. Bagaimana kita melayani Tuhan. Bagaimana kita untuk memuliakan nama Tuhan melalui cara hidup kita. Nah, jika kita buka di dalam Filipi pasal yang pertama, surat Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Yang artinya ketika Tuhan membentuk kita, ketika Tuhan menyatakan bahwa kita adalah umatnya Tuhan, dan kita menunjukkan, memposisikan diri bahwa Tuhan berdaulat dari atas kehidupan kita, maka Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Bekerja dari awal, mungkin dari pertama kita percaya ke Yesus. Dari pertama kita mungkin lahir baru. Di situ Tuhan memulaikan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap pribadi kita. Karena itu sampai akhirnya ada penjagaan Tuhan, ada pengawasan Tuhan, ada mungkin juga ada otoritas Tuhan yang Tuhan berikan di atas kehidupan kita untuk kita menjaga itu. Ayat 12, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Di situ bagaimana ketika kita tahu penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus ketika dia bertobat dari Saulus menjadi Paulus, Tuhan memberikan suatu tugas yang berat, ya, tugas yang luar biasa. Bagaimana dia memberitakan Injil dimanapun dia bisa memberitakan Injil, meskipun melewati aniaya yang besar, meskipun melewati tantangan yang besar. Rasul Paulus katakan bahwa aku seperti ini, ya bahasanya yang gampangnya, aku sampai seperti ini supaya Injil diberitakan. Ya, saya nggak suruh teman-teman semuanya jadi penginjil atau pemberita firman Tuhan yang membuat orang mungkin membagi-bagikan setelah berada di jalan-jalan, tidak. Tapi bagaimana dari kehidupan kita mencerminkan bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Karena ketika kita memposisikan diri bahwa Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita tahu ada aturan-aturan yang berlaku ketika kita menjadi orang Kristen. Disitulah kita mungkin daging kita merasa tersakiti. Mungkin ketika teman-teman yang lain harus mungkin bisa dikatakan party, clubbing dan lain sebagainya. Itu hal yang menyenangkan bagi mereka mungkin. Dan mungkin dalam hati kecil anak-anak muda zaman sekarang, ya jadi orang Kristen nggak boleh begitu. Tapi ingat, mungkin saat itu daging kita terasa tersakiti. Tetapi dari situ cara hidup kita memuliakan Tuhan. Atau mungkin di bagian-bagian tertentu teman-teman melakukan pekerjaannya, kemudian melakukan banyak pekerjaan yang berat, tetapi harus untuk mengikuti jam-jam ibadah. Mungkin bahkan sampai ngantuk-ngantuk capek. Tapi kita ibadah dengan benar-benar kerinduan. Disitulah daging kita terasa sakit. Tetapi di situ juga nama Tuhan dipermuliakan. Kembali lagi, kita harus melewati batas-batas yang mungkin otak kita, pikiran kita, bahkan batasan-batasan yang dibuat oleh orang lain atas kehidupan kita. Kita harus melebih dari itu, keluar dari zona itu, supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kembali lagi, dalam Yesaya pasal 43 ayat 19 tadi. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Ya, mungkin saat-saat ini di Indonesia akan ada berlaku new normal atau PSBB, masa transisi dan lain sebagainya. Tentu kita akan mau tidak mau masuk dalam suatu kebiasaan yang baru. Tetapi dalam suatu kebiasaan yang baru ini, bagaimana caranya kita bisa memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Misalnya ada banyak hal dalam diri kita bisa mengerjakan pelayanan untuk Tuhan, ataupun dari kehidupan kita bisa mencerminkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru ini benar-benar menjadi berkat bagi orang lain. Kembali lagi, Filipi 1 ayat 6. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Dan justru ketika kita mungkin harus masuk ke suatu zona yang baru, ada kebiasaan baru, ada pikiran baru, ada mungkin ide-ide baru untuk dikerjakan dalam pelayanan ataupun dalam hidup kita, kembalikan lagi. Apakah itu pantas dengan firman Tuhan? Apakah itu benar-benar memuliakan nama Tuhan? Dan mungkin saat-saat ini ada teman-teman yang mungkin perlu terobosan dalam hidupnya. Ada teman-teman yang mungkin saat-saat ini sedang terkungkung dalam situasi yang sangat berat. Percayalah, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru untuk kita. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru untuk kamu, untuk saya, untuk semuanya. Hanya satu, persiapkan diri kita. Persiapkan diri kita untuk sesuatu yang baru itu. Persiapkan iman kita untuk melangkah meskipun saat ini kita belum melihat. Seperti yang tadi saya berikan contoh, bangsa Israel menghadapi tembok Yeriko. Murid-murid menanti janji Tuhan meskipun belum lihat. Tetap nantikan janji Tuhan. Tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dan meskipun kita tidak melihat Tuhan bekerja, sesungguhnya Tuhan sedang bekerja untuk kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam sorga, yang kami panggil dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur buat kebaikan-Mu, kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini, semuanya karena anugerah-Mu, karena pertolongan-Mu yang dahsyat. Mungkin saat-saat ini ada teman-teman kami yang perlu adanya terobosan-terobosan baru dalam kehidupannya. Atau mungkin saat-saat ini ada keterbatasan-keterbatasan yang membatasi pikiran, membatasi pandangannya. Tuhan, biar Roh Kudus bekerja menjamah kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kuasa Allah melingkupinya sehingga anak-Mu dapat melihat kemuliaan Tuhan. Dan ketika dia melihat kemuliaan Tuhan, dia dapat bersaksi bahwa Tuhan Yesus ajaib dan dahsyat dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Memberkati anak-anak muda-Mu dimanapun mereka berada ya Bapak dalam usaha pekerjaan. Mungkin mereka yang karena pandemi ini berada sehingga mereka kehilangan pekerjaannya. Kami akan percaya Engkau Allah yang memelihara, bahkan mengadakan sesuatu yang baru dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka benar-benar dapat menjadi dampak yang baik. Menjadi terang kemuliaan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Terus berdoa bagi bangsa ini ya Bapak, para medis yang bertugas untuk menangani pasien dari COVID-19 yang ada. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, bahkan perlindungan daripada-Mu. Keluarganya pun dihiburkan. Bahkan Tuhan, kami perlukan kuasa-Mu, kami perlukan mujizat-Mu bagi bangsa ini ya Bapak. Biarlah bagi kota kami di Jakarta ini, bagi mungkin di kota-kota lainnya, bagi bangsa ini di bangsa Indonesia ya Bapak, kami berdoa bersatu hati memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mungkin saat ini hamba-Mu telah selesai untuk berbicara, menjelaskan. Tapi kami akan percaya Roh Kudus akan memeteraikan setiap firman-Mu di dalam setiap para pendengar yang ada. Terima kasih Tuhan. Bahkan mengubahkan, menguatkan, memampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini. Dan kami alaskan satu doa ini, permohonan ini dalam satu nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst.
I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart, Lord. Healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. Lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. you never stop, you never Amen. stop working. Amen, You Lord. never stop, You never stop working. even when I don't see it, Even you're when I don't see it, Even you're when I working. don't feel it, you're working. Even when You I never don't stop, feel it. you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Whoa. You never stop working, Lord. You never stop working. You never stop working in our lives, Lord. You never stop working. Oh, Waymaker, miracle worker, promise
promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.